Hai semua talenta dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau sharing pengalaman saya, termasuk tips dan triksnya ketika bekerja di perusahaan asing. Ada yang bilang, kalau bekerja di perusahaan asing itu harus dari lulusan terkemuka, IPK harus tinggi, terus predikat juga harus cum laude, dan yang terpenting harus bisa berbahasa asing, dan lain-lain. Well, that would be nice to have. Tapi itu tidak mutlak harus ya. Tidak jarang seseorang yang lulus dari universitas terkemuka dengan predikat cum laude tidak dapat membuktikan kemampuan praktikalnya dalam bekerja. Seringkali hal tersebut disebabkan oleh rasa arogansi atau predikat yang disandangnya. Perusahaan pasti akan membutuhkan saya karena saya lebih hebat dari yang lain. It's okay, itu kebebasan berpikir. Tapi sebuah kepercayaan diri sebagai motivasi ataukah sebuah arogansi, itu akan menjadi bom waktu. Experience. Sebagai staff, orang-orang yang mengenal saya sejak lama pasti tahu perjuangan saya untuk meniti karir itu bagaimana. Saya harus bekerja keras lebih dari orang-orang untuk bersaing dengan mereka-mereka yang punya latar belakang pendidikan yang cukup dan lulusan universitas terkemuka serta dari keluarga berkecukupan. Setidaknya kinerja saya harus 3 kali lipat dari mereka semua untuk mendapatkan recognition, pengakuan dari pihak manajemen. Tidak jarang saya tidur hanya 1-2 jam per hari, lembur sampai pagi, tetap bekerja pada hari libur, dan juga mengerjakan macam-macam side job dari mulai jualan online, apparel, pakaian, F&B, makanan-makanan gitu, hingga jadi volunteer setiap ada kesempatan. Oh iya, saya juga hampir tidak pernah ambil jatah cuti. Ya, jatah tahunan saya cutinya di beberapa perusahaan asing itu bisa dijual juga, yang ya bisa digunakan dan dikonvert jadi uang dengan nominal yang cukup lumayan saat itu. Duit. Kalau saat ini ada yang bilang ke saya sih berdedikasi bisa standby terus sampai Minggu untuk kantor. Monggo loh, silahkan. Kalau masih muda memang harus bekerja lebih giat untuk mencapai posisi-posisi tertentu yang diinginkan. And then, when you hit certain age, kalian akan berpikir lebih luas lagi dan bisa mengatur prioritas dan menggunakan waktu lebih bijak. Because I've been there, I've done that. Oke, pernah suatu ketika kondisi kesehatan saya tuh drop, dirawat hanya 2 hari. Saat itu saya mengalami vertigo, kencing batu. Itu dialami sih para pekerja-pekerja ya, kroco-kroco mumet macam saya saat itu ya. Yang kemudian CEO pun datang berkunjung ke rumah sakit. Saya pikir dia benar-benar datang untuk menjenguk saya, tapi ternyata dia datang dengan membawa laptop. Dan kita tetap bekerja di rumah sakit, saudara-saudara. Kompensasi ya pasti selalu ada. Kalau di perusahaan asing itu bonus-bonusnya besar. Gaji juga seperti yang saya ceritakan di story yang konten yang pertama saya, pasti besar. Tapi did I enjoy that all? Ternyata tidak. Saya tidak bisa menikmati uang itu semuanya. Saya hanya bekerja dan bekerja, almost no time. Tapi one thing for sure, which is until now, that I love to work, indeed. Dari staff kita sharing lagi pengalaman saya, experience saya sebagai manajer. Saat itu interaksi untuk 2 arah itu diperlukan, dan kombinasi informal friendly talk yang saya terapkan memungkinkan saya dapat gambaran seberapa layak tim saya untuk dapat bonus atau
kenaikan gaji. Kan based on kalkulasi yang saya lakukan, rasio atau angka untuk mengalihkan dengan gaji yang mereka minta, terlihat itu menjadi satu goals yang mereka capai nantinya. Ingat ya, kalau staf melakukan kesalahan, belum tentu sepenuhnya salah mereka. Ada banyak faktor penyebabnya. Salah satunya bisa jadi kita sebagai coach atau mentor salah mengarahkannya. Kalau ternyata mereka lebih pintar nih dari kita, gimana? Well, don't take advantage. Itu bonus untuk leader atau manajernya. Mendapatkan staff yang super. Jadi jangan oportunis, selalu taking credit sama semuanya. Itu karena saya, kalau tidak ada saya, mana bisa seperti ini? Well, big no. Big no ya. Di situ mereka tetap hidup walaupun tidak ada kalian. Mereka tetap bisa berkarya meskipun tidak ada kalian. Be a leader, not a bossy person. Sekali lagi, jangan mentang-mentang sebagai seorang manajer, lalu semua pekerjaan didelegasikan, bahkan hingga tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer, jadi hanya tinggal terima hasilnya saja. Nah, situ kerjanya apa dong? Ya kan? Ada kalanya sebagian tugas dengan tim yang tetap ditangani oleh seorang manajer. Misalnya, tugas dengan skala kepentingan yang krusial, terus memiliki impact besar. Tugas seperti itu juga menjadi contoh dan tolak ukur bagi tim bagaimana seorang manajer handle that problem dan menanganinya dengan baik. Itu menjadi pembelajaran untuk seluruh tim tentu saja. Ketika saya berada di posisi sebagai seorang manajer, saya selalu memposisikan diri saya seorang mentor dan tidak bossy. Karena setelah waktu bekerja habis, saya ingin tetap menjadi teman mereka, kakak mereka, dan ketika sudah tidak bekerja lagi di tempat tersebut, kita masih tetap berhubungan baik, dan mereka juga melihat saya sebagai seorang individu yang baik. So, uang modal juga nggak dibawa mati ya posisinya. Pengalaman selanjutnya tentang WFH atau WFO yang sekarang ini sedang pandemik, pasti mengalami itu semuanya ya. Dan ya sedikit penasaran, menurut kalian seberapa efektif nih kinerja selama masa pandemik ini? Semenjak masa pandemik, pola kerjanya kan banyak yang berubah. Ada metode work from home atau work from office ya, atau well everywhere. Kalian bisa bekerja di kafe atau dimanapun, yang penting tidak berkumpul kan kalau saat ini. Porsinya semakin besar di work from home ya, WFH ya. Baik itu orang-orang di posisi manajerial, technical ataupun supporting. Tapi metode WFH ini sebetulnya sudah banyak diterapkan jauh sebelum adanya pandemi COVID-19. Soal efektivitasnya itu tergantung pada masing-masing individu sih. Tidak sedikit yang bisa membuktikan bahwa metode WFH ini jauh lebih efektif, baik dari segi waktu maupun cost-nya. Apalagi saat ini dukungan untuk bekerja secara remote atau online semakin banyak dan semakin baik. Kalau menurut saya sih yang penting delegasi tugas tetap berjalan ya. Proses pekerjaan lancar, deliverable sesuai sasarannya, target tercapai, cost-nya efektif. Terus yaitu tadi efisiensi waktu tentunya. Yang tidak kalah penting itu work from home ataupun work at office adalah semua bekerja sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik, ya kan? Gimana menurut kamu? Tips and tricks sebagai staff. Okay, now we have to classify. Apa saja sih tipsnya, triksnya, whatever lah, terserah istilahnya mau pakai yang mana. Saya share beberapa key point yang merupakan strategi saya saat bekerja di perusahaan asing sewaktu menjabat sebagai staff.
Goal oriented. Apa tujuan kamu ketika bergabung di perusahaan tersebut? Jenjang karir kah? Peningkatan pendapatan kah? Atau yang lainnya? Sering-sering mengingatkan diri sendiri, self reminder, kalau istilahnya kerennya sih ya. Semua harus ada tujuannya, purpose-nya. Jangan sekedar yang penting kerja daripada nganggur ya. Jangan. Well, it's okay untuk masa-masa awal bekerja. Kalau belum menemukan tujuan atau alasannya, find it. Ini penting soalnya supaya yang kamu lakukan bisa terukur atau terarah. Oke? Prioritas. Kamu itu harus bisa menentukan skala prioritas. Dengan sendirinya, nanti manajemen waktu kamu juga akan jauh lebih baik. Contohnya nih, ketika saya menjadi staff finance, saya sudah tahu tuh bahwa yang diberikan ke saya itu pekerjaannya dari A sampai Z. Nah, untuk menyelesaikan itu semua dan memenuhi target atau deadline, tahu dong kalau misalkan target dan deadline itu di keuangan itu terukur banget. Oh ya, gue closing tanggal sekian, dan saya harus mengumpulkan atau input ini harus selesai tanggal sekian. Itu wajib tiap bulannya itu akan berulang. Nah, untuk menyelesaikan itu semua dan memenuhi target dan deadline saya harus menentukan nih skala prioritas terhadap pekerjaan tersebut. Dahulukan yang harus segera diselesaikan. Ya contohnya kan pasti ada urutannya tuh, misalkan input datanya terlebih dahulu, baru ditabulasi nantinya gitu. Terus yang dikerjakan paralel itu bisa sambil inilah ya, sambil menyelesaikan yang prioritas itu paralel bisa dikerjakan. Seberapa besar impact dari pekerjaan tersebut terhadap orang lain? Itu yang harus dipikirkan. Kadang-kadang kita egois, kita hanya menyelesaikan pekerjaan kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Jadi kalau boleh, saya sarankan jangan seperti itu. Itu namanya egois. Yang paling penting, jangan suka menunda pekerjaan. Ini penyakit banget. Ini yang akan menjadi bom waktu. Kalau diakumulasi, dia ya jadinya ujungnya malas untuk menyelesaikan itu semuanya karena udah terlalu banyak yang ditunda, malas. Nah, kalau kamu pernah lihat ada orang yang kelihatannya leyeh-leyeh dan nyantai melulu tapi semua kerjaan dia achieve, itu sebenarnya sudah lebih expert dalam hal menentukan skala prioritas, disiplin dan konsistensinya. Orang-orang bilangnya masta. Well, I'm not. Jadi saya harus tetap bisa bekerja seperti itu. Planning. Setiap hari kalian harus buat buku catatan. Nggak harus sih, saya waktu itu sih buat buku catatan buat hari ini sampai dengan seminggu ke depan. Jadi kalau misalkan pekerjaan saya yang harusnya saya kerjakan kali ini tidak tercapai, apa nih backupnya, alternatifnya apa? Terus kita bisa pindah dari plan A ke plan B, itu sudah ada backup backup alternatifnya. Okay. So ya, satu hal yang mesti kamu ingat, jangan sampai keasikan planning sampai akhirnya tidak ada realisasinya. Organizing. Keep everything well organized. Kalau segala sesuatunya tertata rapi dan sistematis, maka akan lebih mudah untuk memantau segala pekerjaan kamu. Everything already within your hand. Saya termasuk tipe orang yang FCD nih. Dimulai dari cara saya mengatur meja saya, semua yang saya lakukan harus dengan urutan yang saya inginkan. Semuanya kalau misalnya melenceng itu bikin stres saya. Jadi dari situ saya belajar bahwa organize itu bagus, dan tapi dengan berjalannya waktu saya juga bisa beradaptasi. Ya tidak semua harus sesuai dengan urutan yang saya mau. Kadang-kadang saya harus bisa legowo. Itu saya harus belajar lagi. Lagi ya maksudnya. So, emotional control dan attitude. Ini penting nih. Sekali lagi ini penting. Once you can't control it, people will not give you respect.
Karena respect, trust, impression itu semua dibentuk, diusahakan, diraih. Respect is earned, oke? Tidak serta-merta melekat pada diri kita begitu saja. Behave, control yourself. Kalau kerjaannya membludak, jangan asal marah-marah. Kalian harus tahu orang lain tidak selalu bisa menerima emosi kita. Once you say something bad, they will remember the rest of their life. So don't be. Jangan sampai diucapkan. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam. Bagaimana mungkin orang lain akan mempercayai kita untuk pekerjaan atau tanggung jawab jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri? Treat people the way you want to be treated. Okay, respecting others. Remember, be persistent. Kamu pastikan hal yang kamu rencanakan atau lakukan itu baik, then go for it. Be persistent. Fokus dan ngotot pada goal yang telah kamu buat. Jangan lupa untuk tetap terbuka terhadap keadaan atau opini yang lainnya ya. Dan mengolah tambahan informasi tersebut untuk mencapai goals yang kamu inginkan. Ngotot boleh, tapi jangan bodoh. Selalu buat time tracking, kayak timeline gitu ya. Buat catatannya, jadwal kegiatan kamu tuh apa, supaya kamu bisa tahu apakah ada yang melenceng dan dari perencanaan yang kamu telah lakukan itu. Bangun rutinitas. Bangun rutinitas itu juga nggak gampang. Jadi kalau misalkan kamu biasakan diri kamu untuk bisa aktivitas yang sesuai dengan agenda yang sudah dicatat, itu mempermudah kamu untuk melakukan evaluasi seberapa efektif itu nanti. Coba aja deh, kind of combination between diary and to-do list. Jadi kadang-kadang bangun rutinitas itu juga pertama kalinya memang malas, tapi untuk rutinitas itu nantinya kalau misalkan sudah dibiasakan pasti lebih enak sih. Jadi kalau misalnya kita nggak punya agenda, nggak punya catatan, nggak punya time tracking, itu kayak what I'm gonna doing, you know, like nggak punya panduan gitu ya, guidelines untuk diri sendiri. Mau melakukan apa nih gitu kan, kerjanya dari mana dulu nih, kayaknya nggak enak gitu. Jadi itu dibangun dulu. Ini untuk tips dan trik sewaktu saya menjadi manajer. Nah, sekarang posisi kamu udah ada di level manager or above. So, itu artinya ada power yang lebih besar atau kesempatan yang lebih besar atau tanggung jawab yang lebih besar, dan tentunya rewardnya juga lebih besar. Tetap ingat ya, kewajiban dan hak itu satu paket. Dan urutannya, kewajiban dulu baru hak. Jadi, penuhi dulu kewajiban kamu, dan kamu pun layak untuk mendapatkan hak dan reward yang sesuai dengan kewajiban tersebut. Jangan sampai terbalik ya, apalagi hanya salah satunya aja. Jangan. Task delegation. Okay, so assignment yang sesuai, job desk yang kamu berikan dengan kemampuan dan kapabilitas tim kamu. Suitable method. Ini delegasikan tugas dengan cara yang tepat, karena masing-masing individu mempunyai cara yang tepat untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut ya. Mendekati mereka pun harus dengan berbeda-beda supaya bisa secara optimal melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Terus memberikan panduan, coaching, setting timeline of course. Terus rutin update ya. Secara rutin update mereka, progres mereka udah sejauh mana. Itu yang tadi disebutkan juga, buat assessment. Karena ini secara personal membantu untuk evaluasi apakah goal saya sebagai mentor, sebagai coaching itu sudah tercapai atau belum. Appreciation, oke? Berikan apresiasi untuk staff yang sanggup menyelesaikan tugasnya, bahkan untuk tugas yang memang seharusnya dia selesaikan standard achievement, misalkan as simple as thank you, nice work, well done, terima kasih ya. Terus wah kamu bagus sekali,
Semoga ini bisa terus-terusan dan dipertahankan ya. Terus tim partner, dampingi staf yang sedang mengalami kendala, terbuka untuk diskusi, mencari solusinya sama-sama, jangan serta-merta lepas atau abai, tidak mau. Appreciation, okay? So go above and beyond, provide opportunities for them to grow. Apa sih artinya? Personally help them, bantu mereka, beri dukungan kepada mereka untuk berkembang, baik secara moral, kapabilitas, atau bahkan peningkatan karir. Do not even block them to grow. Remember that. Okay? So, tingkat kepedulian. Sebagai manager, have a light chit-chat frequently, like dig in on their both professional and personal life without being scary. Jangan ciptakan jarak, jangan membuat mereka takut untuk bisa berdiskusi. Kalau mereka sampai takut, well, you have to see the mirror. Yang salah apanya? Apa sayanya kah sebagai manajer tidak menjadikan saya nyaman untuk bisa berdiskusi sama mereka? Jadi kita harus nemuin jalannya untuk bisa ngobrol bareng sama mereka. Itu tingkat kepedulian itu penting banget. Jadinya kita bisa ada di zona nyaman, pekerjaannya juga nyaman, diselesaikannya juga dengan cara yang nyaman. Itu lebih enak. Relate to them, like don't act like you are above them. Tidak ada satupun individu yang mutlak lebih hebat daripada masing-masing individu lainnya. Dengan perannya masing-masing memiliki kebutuhan dan kelebihan dan kekurangan juga. Jadi pastiin kita balik lagi peduli ya. Terus little things matter. Berikan apresiasi atau pujian untuk pencapaian mereka. Ucapkan ya kayak selamat, yang tadi sudah dijelaskan juga, terima kasih, terus senyum. Jadi ramah itu juga membuat mereka juga nyaman untuk datang ke kita. Perihal apa aja nih yang bikin mereka juga terhambat pekerjaannya, mereka dengan senang hati akan datang ke kita tanpa kita minta, tanpa kita suruh. Mereka juga akan merasa dekat juga dengan kita gitu, untuk menceritakan semuanya tentang pekerjaan, di mana hambatannya. Terus jika memungkinkan berikan reward yang sesuai dengan tingkat pencapaiannya. The point is, jangan acuh tak acuh atas pemberian achievement ini, pencapaian tim. Meskipun itu kecil, itu akan diingat selalu sama mereka pastinya. Karena mereka akan mencontoh leadernya juga. Mereka juga akan berkembang, mungkin akan seperti kita juga, atau bahkan lebih. Dan mereka akan selalu mengingat siapa coach yang jelek menurut mereka, siapa coach yang baik menurut mereka. Itu akan diingat seumur hidup. Be a good leader, ya. Know yourself, okay? Kenali diri sendirinya dulu. Terus baru kenali tim kamu, kenali perusahaan kamu, kenali rival kamu. Ini yang selalu saya tekankan, analisa kalau misalkan rival. Jadi sebelum masuk ke perusahaan tersebut, baiknya juga kita menganalisa mereka itu bergerak dalam bidang apa, rivalnya siapa. Nanti kita dapet tim, itu sih bonus ya nantinya pas kita join gitu. Terus listen well. Ya, ada pepatah menyebutkan nih, lebih banyak mendengar lebih baik daripada lebih banyak berbicara. Oke? Ya, sebenarnya saya lupa itu sebuah pepatah atau bisa-bisanya saya aja. Expressing sorry with angelic smile alangkah lebih baik adalah kombinasi antara keduanya secara wajar dan berimbang. Poinnya adalah sebagai seorang leader sudah seharusnya diimbangi dengan kapabilitas mendengar. Kapabilitas mendengar yang jauh lebih baik, mendengarkan aspirasi tim, tentunya keluhan-keluhan mereka, ide cemerlang itu asalnya juga dari nyaman. Jadi kalau mereka merasa nyaman, mereka akan menyampaikan ide-ide baik, ide-ide yang cemerlang. Nantinya
bahkan sampai celotehan ringannya pun itu menjadi ide buat perusahaan kita pastinya. Kamu tahu kan kotak dan saran aspirasi masyarakat yang suka ada di kantor-kantor pemerintahan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Tapi kamu yang versi interaktifnya, nggak hanya diem membisu gitu loh. Oke, be a motivator, lead by example. Kamu sudah mendelegasikan tugas dan kamu ekspektasi bagaimana tugas itu dikerjakan seharusnya dan bagaimana pencapaiannya, maka kamu contohkan terlebih dahulu. Atau setidaknya berikan petunjuk-petunjuk atau kisi-kisi. Beritahukan juga kalau kamu open jika mereka punya opsi yang lebih baik. Jangan selalu merasa lebih baik, lebih banyak pengalamannya, saya lebih bagus, ide saya lebih bagus daripada kalian, terus opsi saya lebih bagus daripada kalian. Gak gitu, itu namanya kita egois. Kita hanya mendengar diri kita. Kita lupa bahwa tim itu sebenarnya sangat amat membantu kita untuk bisa meraih goals yang lebih daripada yang kita bayangkan. Terus sama communicate well, dua arah. Komunikasi yang baik itu kuncinya pemahaman apa yang ingin disampaikan. Okay? It's okay to be their friend, not bossing around. Itu nggak apa-apa. Jadi secara jabatan seorang leader itu memang posisinya di atas staff di tim, tapi bukan berarti main asal perintah aja ya. Kita juga harus bisa memperhatikan gimana keadaan mereka. Be the boss, not a bossy person. Nangkep kan maksudnya? Tidak jarang friendly approach ya. Pendekatan personal itu penting banget sebagai teman, sebagai kakak. Terus diperlukan juga interaksi dengan individu lain dengan perbedaan role, jabatan di perusahaan itu yang kalian sedang tempati. Mungkin juga kan banyak divisi-divisi lainnya. Interaksi antara divisi lainnya itu juga memberikan contoh bahwa kita ini bisa berkomunikasi tidak hanya dalam divisi atau bidang kita saja, tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kita mengajarkan juga staf kita untuk bisa berkomunikasi ke departemen lainnya dengan baik. Be a human. Mereka itu bukan robot, mesin, ataupun sekedar tools perusahaan. Hati-hati ya. Tidak jarang demi pencapaian target atau peningkatan performa perusahaan, faktor humanismenya terabaikan. Setiap individu pada tim kamu adalah manusia dengan karakter, dengan kapabilitas, durabilitas, dan kreativitasnya masing-masing. Banyak metode yang bisa digunakan untuk peningkatan tanpa mengabaikan sisi humanisme. Jadi ya, kita melakukan pendekatan dengan cara human, jangan dengan cara robot, oke? Apa nih moral value-nya dari semua yang saya ceritakan ini? Well, as a leader, you should work more than your team, not the other way around. Jangan hanya merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Oke, tahu bedanya nggak? Selalu ingat ya, semua jabatan yang kita punya nih sekarang ini harus bisa jadi jariah. Sebuah amalan yang tidak terputus saat kita mati nanti. Menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Ada satu contoh pengumpamaan tukang parkir yang kalau dititipin mobil-mobil itu dia tahu bahwa semua itu cuma titipan. Dia juga senang apa yang dititipkan telah dijaga dengan baik, apalagi kalau ada extra treatmentnya. Itu saya kutip dari almarhum Zainuddin MZ. Kebetulan saya juga penyuka ceramah-ceramah beliau, jadi make sense. Semua itu hanya titipan, jadi kita nggak usah harus selalu sombong ketika kita menjabat di posisi tersebut. Karena kalau misalkan kita dicabut nikmatnya, kita biasa-biasa aja. Mau jadi balik lagi sebagai staff kah, atau mau jadi orang biasa-biasa saja kah, nggak perlu stres-stres amat. Karena kita juga tahu bahwa itu kemarin, itu cuma titipan. Enak kan jadinya, nggak stres. Belajar dari sini saya bisa lebih ikhlas ya menjalani hidup. Tapi tetap harus seimbang. Ada ikhtiarnya juga, ada berdoanya juga. Kalau lagi dikasih biasa-biasa aja posisinya ya nggak apa-apa. Lagi ada pun ya alhamdulillah, yang penting dijalankan sebaik-baiknya ya.
Terus jangan menyalahgunakan posisi atau jabatan. Itu serem, karena kita kan harus mempertanggungjawabkan nantinya. Jangan jadi manajer yang zolim, mentang-mentang posisi sedang jadi manajer, terus bisa main suruh-suruh seenaknya. Beda ya antara menyuruh dan mendelegasikan. Hati-hati juga dalam perkataan. Sesederhana mungkin sebuah ucapan, tapi impact-nya bisa sangat besar. Karena kita memang mengucapkan sekali, namun orang bisa mengingatnya seumur hidup. Tadi kita juga udah bahas ya, di antara sela-sela yang tadi saya ceritakan. Kita tidak akan pernah tahu pasti seperti apa ke depannya. Kita hanya bisa berencana sebaik-baiknya. Suatu kondisi berbalik, terus kalian jadi biasa-biasa aja, itu gimana? Menjadi seorang manajer, pemimpin layaknya menjadi orang tua yang sedang membimbing anak-anaknya. Jadi gunakan posisi sebaik-baiknya ketika kalian ada di posisi tersebut, dan ya tidak lupa selalu bersyukur bahwa dititipkan seperti itu. Semoga menjadi manfaat juga gitu ya untuk orang lain yang di sekitar kita. Well, confident is believing in yourself, but arrogant is telling others you are better than they are. Confidence inspires. Arrogance destroys. Know the difference. Kata-kata ini yang perlu kalian pahami untuk menjadi leader ataupun posisi apa saja di perusahaan-perusahaan yang kalian sedang jalani. Paparan yang sudah saya sampaikan itu tidak mutlak harus diikuti semuanya ya. Ini semua bisa menjadi referensi untuk kalian. Apapun yang kalian kerjakan saat ini di perusahaan manapun kalian bekerja, atau yang belum bekerja, mungkin bisa menjadi tolak ukur atau bisa menjadi manfaat juga, bisa menjadi pencerahan. Siapa tahu kalau misalkan menemukan hal-hal yang bisa dibahas, nanti kita sharing lagi untuk sesi berikutnya. Mungkin kita sharing yang lain lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.